Kampus. Kampus Oke. ini tadi ada wisuda dari kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 1.000 orang di sini. Yang menariknya ini nampaknya mahasiswa sekarang pintar-pintar nih ya. Karena wisudawan terbaik di era-era dulu itu paling tinggi 3,5. Iya. Ini 4,0 bos. Waduh. Dengan masa study 3 tahun. Gue bilang udah terus Cina kerja ini. Pemila bikin itu. Iya. Apa nama kan itu dia? Jadi ada wisudawan terbaik namanya Andi Fadil Muhammad ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. IPK 4,0 dengan masa studi 3 tahun. Nah, kemudian di magister juga IPK 4,0. Di doktor 3,9, 3 tahun 8 bulan. Cepat semua orang selesai. Mbak Nadi? Nah, tapi ini ada pesannya dari Rektor UNM, Prof. Hussein Sam. Dia berpesan supaya alumni tidak berhenti untuk belajar serta menambah kompetensi kemampuan kualifikasi dalam bentuk strata. Jadi ya jangan berhenti belajar. Betul juga sih. Kemudian di Sulsel ada Topan Pawe ya. Baru-baru kita bahas Topan Pawe supaya memperbaiki stadion B.J. Habibie. Ada juga dia hadiri acara Raker IBI Parepare karena memang ini wali kota Parepare terkenal dekat dengan tenaga kesehatan di Parepare. Jadi memang Pak Wali Kota ini sejak waktu masih pengusaha, memang dia dekat dengan tenaga kesehatan di sana, sehingga tenaga kesehatan di Parepare itu mendapatkan ruang yang lebih. Nah, apalagi sudah ada memang pembangunan Parepare itu konsen di pembangunan kesehatan juga karena ada rumah sakit regional di sana pun. Betul. Rumah sakit Ainun Habibie. Iya. Dan itu mengambil nama Presiden Republik Indonesia ketiga. Yes. Profesor Dr. Insinyur Burhanuddin Yusuf Habibie. Nah, kemudian dia juga meminta kepada IBI ini untuk berkontribusi ke masyarakat. Nah, itu kemudian ada juga PTPN 14 dukung penuh transformasi BUMN-nya. Memang sih saatnya untuk transformasi ya. Jadi PTPN ini PT Perkebunan Nusantara. Ini salah satu perusahaan lama yang akhir-akhir Presiden Soekarno ya. Di 90-an awal itu Presiden Soeharto 90 awal itu sangat besar kontribusinya untuk GDP. Jadi ini yang membuat dulu pangan tebu, gula itu waktu sangat besar, sehingga ada namanya yang di Goa PKG. Iya. Nah, itu juga salah satu tidak di Takalar ini. Takalar PTPN. PKG ini pabrik kertas yang pabriknya di sini Bang. Jalan Dentata Raya. Iya. Pabrik di situ. Itu salah satu bagian dari kejayaan di Orde Baru. Nah, ini PTPN salah satu BUMN di era Orde Baru yang masih bertahan sampai sekarang, dan ini sudah satu holding. Jadi di Jakarta ini sudah di satu holding kan, karena kan dulu terpisah-pisah di mana misalnya di sini ada lagi cabang-cabangnya, tapi ini sudah di holding kan. Jadi Menteri BUMN ini Erick Thohir meminta kepada PTPN untuk melakukan transformasi besar-besaran tahun ini, terutama di transformasi pangan. Jadi Kementerian meminta PTPN untuk berkontribusi ke kedaulatan pangan, karena kan ketidakpastian pasti akan semakin tak menentu ke depan. Nah, ini yang
disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Nah, selain itu ada pembicaraan di sini dari Direktur PT EPN 14 Tio Handoko mengatakan beberapa portofolio bisnis di PT PN sudah mulai ditata. Jadi bisnisnya sudah mulai ditata, memiliki beragam budidaya. Maka saat ini PT PN fokus pada 2 budidaya, yaitu kelapa sawit dan tebu. Nah, itu tadi. Jadi nampaknya di Takalar ini masih fokus di tebu. Kemudian di sawit, kan sawit itu kalau PT PN diendrekan sama Luhur Rayap, wah yang besar sawitnya. Itu 2 ya kalau untuk PT PN. Nah kalau untuk sawit ini kan minyak kelapa, minyak goreng. Kemudian tebu, gula. Jadi itu yang difokuskan. Jadi 2 fokusnya, sawit dan tebu. Tebu kan juga ada di Caming ya. Iya, Bone. Di Sulsel ada 2 nampaknya, di Takalar 1, karena Takalar ini salah satu wilayah dengan daratan yang luas. Nah itu yang dieksekusi oleh PT PN 14 untuk khusus di Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih. Ya. Oke, dek kecil.